Entah itu haters dari dulu, ya, dari dulu mengecilkan VTube, entah haters yang kecewa karena punya kepentingan misalnya tidak terpenuhi, ya, yang tadinya member VTube tapi keluar, atau juga yang mempermasalahkan soal VP-nya selama ini belum bisa dicairkan walaupun main gratisan. Ngapain didengarkan? Juga yang ada yang mengaku-ngaku sebagai Diamond. Diamond itu juga tidak menjamin bahwa dia mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh manajemen. Saya punya teman beberapa Diamond, kreator dekat, bahkan kami langsung juga terlibat dalam pembuatan konten misalnya MFBS. Halo saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat VTuber, sahabat-sahabat YouTuber, semua teman-teman yang ada di YouTube, yang sering menonton video-video saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Seperti biasa saya berharap teman-teman selalu sehat, kuat, sukses dalam mengerjakan apapun, dilindungi dari virus corona, ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Jangan lupa teman-teman tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video saya, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video di YouTube ada notifikasi di HP teman-teman semua. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, seperti pada judul saya akan membahas tentang VP, ya. Apa itu VP buat teman-teman yang baru pertama kali? Yaitu nilai yang kita kumpulkan kalau teman-teman mengerjakan aplikasi VTube, ya, yang lalu, maka kita akan mengumpulkan namanya VP. Jadi VP itu adalah mata uang yang berharga buat komunitas atau member. Kenapa? Karena VP itu dikumpulkan lewat proses, ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya adalah setelah kita digembleng lah, ya, ceritanya gitu oleh regulator, apakah VP itu masih berfungsi normal atau seperti yang pertama kali dikerjakan di VTube, ya. Kenapa saya bahas ini teman-teman? Karena ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman juga yang ada di komentar saya, video saya, dan juga ya yang dibahas oleh haters lah, ya. Jadi dari kalangan haters selama ini selalu mencela dan tidak mempercaya apa yang dilakukan oleh kinerja atau manajemen VTube selama ini, dan berusaha untuk mengecilkan, membuat opini dan membangun kepercayaan yang negatif buat orang-orang di luar sana untuk bisa mereka berasumsi negatif terhadap VTube dengan mengecilkan, wah PSE-nya belum ada, PMSE-nya belum ada. Nah, tapi sekarang buktinya semua itu ada, dan sekarang mengangkat tentang VP, ya, mengheboh-hebohkan tentang VP. Lihat aja nanti ketika VTube 3.0 on, VP tidak bisa dijual, ya. Dan memang juga ada teman-teman VTuber yang bertanya. Nah, kalau teman-teman mendengarkan apa yang disampaikan oleh haters atau orang yang tidak punya kompeten dalam menjelaskan, pasti teman-teman bisa tersesat, ya kan? Karena mereka ini hanya membahas dan menyampaikan hal-hal yang negatifnya saja. Selalu dari dulu saya mengatakan seperti itu. Tetapi mereka juga mencoba menjelaskan seolah-olah mereka itu pintar. Nah, saya melihatnya gini sebelum saya membahas, ya teman-teman. Saya melihatnya gini, haters ini mereka mencoba meyakinkan dirinya
bukan mencoba, dan memang meyakinkan dirinya bahwa mereka adalah orang-orang yang kredibel. Tetapi apa yang dibangun terlihat jelas dari kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan dia yang menunjukkan karakternya sebenarnya. Bayangkan teman-teman, tidak tanggung-tanggung, ya khususnya teman-teman tahulah yang dulu melapor-laporkan saya ke pihak regulator, ya kan? Cuma tidak ada juga sampai sekarang, tidak ada tanggapan. Kenapa? Ya palingan orang bilang, siapa sih itu orang? Seolah-olah itu membuat dirinya bahwa dia itu orang terpengaruh gitu, ya kan? Membangun suatu kepercayaan dan memuji diri sendiri. Nah ini adalah menurut saya, kalau orang yang menyombongkan diri itu adalah sifat-sifat Lucifer. Teman tahu Lucifer nggak? Raja Iblis. Tetapi saya nggak bilang dia iblis ya. Sifat-sifat menyombongkan diri. Dia selalu bilang, bukan urusan saya coy. Tetapi dia urusi terus sampai dia bilang begini, siapa yang merasa dirugikan di VTube, hubungi saya akan fasilitasi. Apa itu tidak diurusi? Waktu dia laporkan saya ke regulator, apa itu tidak diurusi? Kalau memang kamu tidak mengurusi, waktu saya menyampaikan, ngapain sampai sejauh itu lu melakukan tindakan seperti itu? Jadi gitu teman-teman. Nah, lalu sekarang mulai berkilah. Dulu membahas tentang perizinan PSE, enggak ada PSE-nya. Begitu ada PSE mulai berkilah. Sekarang PMSE lagi. Tidak cukup hanya PSE, tapi harus ada PMSE. Itu yang disampaikan. Sekarang ada PMSE. Apalagi sekarang dibahas VP lagi. Nah, teman-teman, ini yang saya akan bahas. Lalu dia mencoba membuat orang ragu lagi. Nah, saya sudah bilang pada beberapa video saya bahwa menurut saya ketika VTube legal 100%, orang justru akan semakin kuat untuk berinvestasi di VTube. Kenapa? Legal 100%. Mungkin memang ada reaksi pertama ketika dibuka karena ada keraguan. Tetapi menurut saya terbalik teman-temannya. Ketika sudah legal semuanya, digambling oleh regulator, kan apalagi yang dikhawatirkan? Dan manajemen telah mengatakan kepada kita bahwa tidak ada yang berubah dengan VP, hanya memang peringkat, ya semua. Tetapi teman-teman ingat bahwa telah dibuat mekanismenya yang melewati proses baik itu dari Kemendak. Dan saya percaya apa yang telah dibuat oleh manajemen itu telah dikaji oleh lembaga yang terkait, dalam hal ini Kominfo dan juga Kemendak dan mungkin juga OJK. Dan kalau sudah sampai tahap ACC, berarti telah memenuhi semuanya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa tidak ada yang berubah, masih bisa jual beli, kita percaya kepada manajemen saja teman-teman. Bukankah contoh-contoh kecil kemarin haters telah membangun sesuatu yang dia tidak tahu, tetapi manajemen telah mengatakan kepada kita bahwa kita on progress. Haters mengatakan tidak ada. Nah, inilah contoh-contoh kecil yang harusnya kita mulai tinggalkan apa yang disampaikan oleh hater. Kalau manajemen menyatakan, dalam hal ini Pak Prabowo mengatakan bahwa VP tetap sama fungsinya, tidak ada yang berubah, hanya peringkat, pasti perusahaan atau manajemen telah melakukan kajian dan membuat suatu sistem yang memang yang disampaikan itu ya seperti demikian. Ngapain lebih percaya dengan haters yang hanya dari luar menyampaikan informasi? Jadi seperti itu teman-teman. Nantinya ke depannya seperti apa, kita akan menunggu ketika VTube on. Ya, tetapi saya saat ini dan menyampaikan kepada teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa masih bisa terjadi jual beli VP. Cuma hanya mekanismenya yang memang ada perubahan, ya kan? Contohnya misalnya mungkin nanti lewat jalur V+ kita dalam registrasi di VTube.
Jadi seperti itu teman-teman. Jadi melalui kesempatan ini, saya menyampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan VP, tidak usah terpengaruh dengan ngomongan haters. Entah itu haters dari dulu, ya, dari dulu mengecilkan VTube, entah haters yang kecewa karena punya kepentingan misalnya tidak terpenuhi, ya, yang tadinya member VTube tapi keluar, atau juga yang mempermasalahkan soal VP-nya selama ini belum bisa dicairkan walaupun main gratisan. Ngapain didengarkan? Juga yang ada yang mengaku-ngaku sebagai diamond. Diamond itu juga tidak menjamin bahwa dia mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh manajemen. Saya punya teman beberapa diamond, kreator dekat, bahkan kami langsung juga terlibat dalam pembuatan konten misalnya MFBS. Nah harusnya diamond-diamond inilah yang lebih tahu daripada diamond yang mengaku-ngaku diamond yang juga belum tentu itu adalah diamond benaran. Ngomong aja dirahasiakan, sembunyi-sembunyi, iya kan? Sesuatu yang sembunyi-sembunyi itu perlu dipertanyakan, iya kan? Ini logikanya teman-teman. Jadi entah itu mereka haters itu, ngapain percaya gitu? Saya dari dulu selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa dasarnya apa kita menyampaikan perusahaan orang yang kita tidak ada di dalamnya. Hukum manapun tidak akan bisa membenarkan. Jangan teman-teman terpancing dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Ini namanya omong kosong. Omong kosong. Coba teman-teman lihat. Ketika Anda punya perusahaan, ya, ini lebih dekat ya, lebih jelas. Anda punya perusahaan. Saya yang tidak ada di dalam perusahaan Anda membahas perusahaan Anda. Menurut Anda saya ini siapa? Saya omong kosong. Itulah yang dilakukan oleh haters. Ada yang mengatakan saya ini tahu semuanya. Tahu dari mana? Ya, dari ngibul lu, dari kerasukan lu ngomong, ya, lu mabok, nggak ada dasarnya. Jadi teman-teman, tidak ada yang berubah dengan VP sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo. Karena terlalu banyak yang bertanya juga kepada saya, makanya saya harus membahas ini. Nantinya gimana untuk perhitungan-perhitungannya semua kita tunggu nanti ketika VTube on, karena pasti ada mekanisme yang berubah, ya, khususnya untuk sistemnya ini. Tapi VP-nya, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kita percaya. Kita harus percaya manajemen daripada orang-orang yang tidak punya kapasitas, teman-teman, ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, memberikan pencerahan, menjawab pertanyaan teman-teman semua. Sekali lagi, haters akan kembali ke habitat purbakala. Jangan dengarkan teman-teman, oke? Lebih percaya kepada manajemen dan kepada orang-orang yang masih ada dalam VTube. Oke teman-teman, saya Dema, berkati Anda semua, sukses.